Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat pecinta Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang berasumsi bahwa jika seseorang mati, maka tiada lagi kehidupan. Dia tidak berdaya, dia tidak bisa memberikan manfaat, dia tidak bisa bertasarruf, beraktivitas. Apakah ini benar? Barangkali benar untuk hal tertentu, tetapi tidak benar untuk banyak hal. Di dalam Al-Quran, minimal Allah menyindir kita, bahkan melarang kita. Dan al-aslu fit tahrim, al-aslu fit nahyi lit tahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman. Di dalam Al-Quran ada lafaz wala taqulu dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Allah berfirman wala taqulu, jangan kamu berkata liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bagi orang yang mati, yang meninggal, yang gugur di medan juang. Amwat, mereka mati, mereka hilang, mereka tidak berdaya. Tetapi bal ahya, tetapi mereka hidup. Namun walakin la tash'urun, kamu tidak menyadarinya. Tash'ur dari kata sya'ara yash'uru. Ya, syu'ur itu satu akar kata dengan rambut, sya'run, bukan cocok logi, begitulah bahasa Arab. Ketika kita merinding, berarti ada satu energi di dekat kita. Ketika kita mendengarkan zikir dari orang-orang yang kita anggap soleh, zikir-zikir ini membuat badan kita, bulu roma kita berdiri. Ini yang disebut tasyur. Salah satu pemaknaan tasyur, kita merasakan bahwa ada suatu energi, baik energi yang hidup, yang berpindah, yang memancar. Begitulah Allah menyebut untuk level pertama. Kenapa mereka masih bisa dirasakan oleh sebagian orang, tapi tidak bisa dirasakan oleh manusia biasa? Walakin la tash'urun. Tetapi kamu sebagai manusia biasa tentunya, la tash'urun, tidak merasakannya. Meskipun tidak merasakan, tash'ur ini juga diartikan ta'lamun. Tash'urun, ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Begini kita lihat dalam banyak ayat dalam surah Al-Baqarah, tash'urun diartikan ta'lamun, kamu mengetahui, menyadari. Maka jika kita tidak tahu, dilarang menolak keberadaan sesuatu sampai kita mengetahui hakikat yang sebenarnya. Persoalan wali-wali Allah, persoalan para syuhada, para nabi, ini sangat berkaitan. Jika banyak orang mengatakan, wali, nabi jika sudah mati tidak bisa lagi memberikan manfaat kepada orang yang hidup, maka jawabannya adalah ayat ini. Wala taqulu, jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang fisabilillah itu amwat, mereka mati. Di ayat yang kedua, Allah lebih umum lagi mengatakan wala, dan janganlah tahsaban, ya, kamu mengira, jangan kamu pikir, ya, jangan kamu persepsikan. Apa? Orang-orang yang yuktal, orang-orang yang terbunuh, yang gugur di medan juang, yang binasa dalam perperangan, dalam perjuangan dakwah kah, perjuangan militer kah, amwat, mereka mati. Bal ahya'un, tetapi mereka hidup. Dan di situ kalimatnya sangat indah sekali. Inda rabbihim, di sisi mereka yurzakun, mereka diberikan rezeki, mereka mendapatkan fasilitas. Ayat ini sedang ingin menyampaikan kepada kita bahwa rezeki tidak hanya rezeki materi. Ada rezeki yang bukan materi. Ada rezeki fisik. Jika rezeki fisik berhenti, namanya kematian fisik. Tetapi ada rezeki yang batin. Rezeki ini jika kita mendapatkannya di masa hidup, maka orang-orang ini akan hidup selama-lamanya.
tidak akan pernah mati di sisi Allah. Ahya'un inda rabbihim. Nabi SAW menyebutkan siapakah mereka. Kalau di ayat disebutkan para syuhada. Syuhada ini orang yang mengorbankan jiwanya, dirinya, ruhaninya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menyaksikan Allah. Maka bagi saya syuhada ini lebih daripada syahid. Syahid mungkin ada syahid kecil seperti sahabat-sahabat kita yang meninggal karena virus, tenggelam, sahabat-sahabat kita yang meninggal karena jatuhnya pesawat, karena keracunan, karena melahirkan. Itu syahid, syahid kecil. Syuhada itu lebih besar. Kenapa? Karena dia mengorbankan dari dirinya, karena dia mengenal Sang Maha Hidup. Karena dia mengenal Sang Maha Hidup, maka Allah hidupkan dia. Inilah makna mengenal dalam hadis Nabi. Masalul ladzi yazkur rabbahu. Perumpamaan orang yang mengenal Allah, yang mengingat Allah. Dan orang-orang yang tidak mengingat Allah. Kamasalil hayy. Seperti orang yang hidup dan orang yang mayit, yang mati. Maka jadilah orang yang hidup dengan mengenalnya. Jadilah orang yang hidup dengan mengingatnya. Dengan begitu kita akan berjuang berkorban untuknya. Maka mulai saat ini sahabat-sahabat karena Allah, berhentilah mengatakan Nabi sudah mati, Nabi tidak bisa membantu kita. Ini kalam yang tidak beradab, kalam orang-orang yang la ya'lam, yang tidak mengerti. Jika tidak mengerti, uskut, diam saja. Kul khairan aw liyasmut, diamlah atau katakan yang benar, yang baik. Mulai hari ini katakanlah bal ahya, seperti Allah mengatakan, jika para syuhada masih hidup, apalagi para anbiya, para nabi, apalagi para arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat karena Allah, berdasarkan dua ayat ini dan banyak kisah-kisah yang kita dapatkan dari ulama yang kisahnya sahih. Ayatnya pasti sahih. Mengingkari ayat ini bisa kufur. Betapa banyak kekufuran-kekufuran tersembunyi hari ini ketika seseorang mengingkari kehidupan abadi dari makhluk-makhluk yang menghidupkan nama Sang Maha Abadi dalam dirinya. Mari mengingat Sang Maha Abadi, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabadikan kita dengan namanya, dengan dirinya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.